ada yang namanya ancaman-ancaman, intimidasi-intimidasi. Bahkan nggak boleh dilupakan ada kawan-kawan kita sesama mahasiswa yang karena komentar-komentarnya di sosial media, karena ada status-status dia di sosial media, lalu dia ditangkap polisi, dijadikan tersangka dan harus melalui sidang peradilan hingga hari ini. Jadi kebebasan kita dalam bersuara, kebebasan kita dalam menulis ketika kita sudah punya sendiri medianya harus berhadapan dengan ancaman represi, harus berhadapan dengan ancaman pelaporan UU ITE, harus berhadapan dengan kekerasan dalam ranah digital. Kekerasan itu misalnya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Lama masih ada anak muda Indonesia yang jujur, yang berani, dan setia kepada bangsa dan rakyatnya, Indonesia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Karena itu saya berpesan, hai pemuda, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya. Tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Siapapun dia jadi presiden, itu ada perintah konstitusi. Dari segi itu, komposisi paling bagus adalah memanfaatkan konstitusi untuk mengatur cara hidup netizen dan memanfaatkan ajaran agama untuk mengeratkan cara hidup budaya. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Karena kita, generasi muda, bukan sekedar bonus. Kita adalah jawaban atas tantangan masa depan. Saat semua orang menggadang-gadang tentang bonus demografi dan Indonesia emas, yaitu benar salah di sosial media, hari ini tergantung dari siapa yang mengatakan. Bukan apa yang dikatakan, benar nggak? 80 tahun Indonesia merdeka, kayaknya are we on the right track menuju cita-cita besar bangsa? Negara tidak mungkin bisa maju pertumbuhan ekonominya kalau tanpa adanya inovasi. Nah, inovasi itu lahirnya dari mana? Inovasi itu lahirnya yang paling banyak di dunia ini, di negara apapun, itu adalah dari universitas. Kalian mulai merasa ada perbedaan di FYP kalian belakangan ini. Dan bahkan sekarang kalian udah ada di level dimana setiap kalian mendapatkan sebuah informasi, kalian akan melakukan cross check ulang, kalian akan memvalidasi informasi tersebut, kalian tertarik untuk mendebat informasi tersebut, kalian tertarik untuk mencari kebenaran lain atau alternatif lain dari informasi tersebut. Oke, kalau semua itu kalian rasakan, maka gue bisa bilang, congratulations, you all made it. The system is down. Jadi, selamat datang di masyarakat baru. Dan ini titik awal kita bisa membangun kembali demokrasi di negara ini, di mana Indonesia bisa membangun ruang yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan Universitas Jenderal Sudirman? Baik. Nama saya Sadia Ma'ruf, kawan-kawan. Kalau Google ya pernah masuk daftar 100 perempuan berpengaruh dunia. BBC 100 Women. Tapi nyong aslinya wong Pekalongan. Iya. Teman-teman sekalian, hari ini saya mewakili milenial belain Gen Z. Disingkat, nah bukan saya yang ngomong. Katanya Gen Z keseringan beli kopi, nggak bisa beli rumah. Ya kan, ada yang bilang begitu. Gen Z keseringan beli kopi, nggak bisa beli rumah. Ini yang bilang seperti itu pasti nggak bisa ngitung. Coba kita hitung. Setiap hari beli kopi, kopi berapa sih?
20.000, 20.000. Kopi 20.000 kali 30 hari berapa? 600.000, udah mulai nyesel nggak nabung 600.000 ya. 600.000 kali 1 tahun. 600.000 kali 1 tahun 7.200.000, makin nyesel. 7.200.000 setahun. Dari fresh graduate sampai menikah cie ya kan. Menikah 5 tahun kurang lebih deh kita kerja deh ngumpulin duit ya. 7.200.000 kali 5 tahun berapa? 36 juta, bukan saya pinter, udah saya hitung dari rumah. 36 juta bisa buat beli rumah? Beli kopi. Banyak stigma, padahal saya tuh suka banget Gen Z ya. Luar biasa Gen Z itu. Di zaman saya dulu, maaf nih orang tua ya, jadi ngomongnya zaman saya dulu, nggak tua amat. Zaman saya dulu orang tuh kadang-kadang tuh menilai sesama teman tuh dari apalah suku, agama, ras gitu ya. Kadang ngolok-ngolok pakai nama bapaknya sebagainya. Iya, Gen Z beda. Gen Z menilai orang dari apa? Vibes. Ya kan? Vibes. Dong. Iya kan? Vibes gitu. Yang gitu-gitu dipakai pas pemilu gitu loh maksudnya. Ini vibes-nya kayaknya ya kan gitu. Dari pidatonya kok kayaknya apa ini si calon dari pidatonya kayaknya toksik. Nah gitu loh maksudnya gitu. Dipakai. Bentar ada yang penting yang ingin saya sampaikan. Gitu. Kenapa saya bicara dipakai ya? Karena Gen Z itu harusnya ya nggak takut untuk bersuara atau nggak takut untuk bersuara. Ya situasinya agak kurang vibing memang untuk bersuara dan menjadi vokal, kawan-kawan tahu sendiri. Tapi Gen Z itu punya caranya, Gen Z itu punya bahasanya, tahu nggak? Misalnya nih ya, apa deh yang jadi keresahan kita? Oh ingin generasi emas gitu ya, ingin generasi emas tapi gaji guru ya kan, anggaran pendidikan bilang, Bapak your math isn't mathing. Gitu, your math isn't mathing. Apalagi kegelisahan kalau mahasiswa abis lulus. Aduh, abis lulus mau ngapain kita gitu ya. Abis lulus mau ngapain? Bilangnya gimana? Aduh, adulting is hard. Mana itu 19 juta lapangan kerja. Ya kan? Gen Z itu punya bahasanya sendiri gitu. Punya bahasanya sendiri, makanya nanti kalau misalnya gitu ya memilih gitu ya pemilu sebagainya gitu, pasti kan ada yang bilang kita mau semua generasi muda mendukung, nanti kita kasih A B C D. Bapak your math isn't mathing. Terima kasih banyak kawan-kawan Unsur, terima kasih. Disiarkan dari Universitas Jenderal Sudirman. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aya Nufus. Tsunami informasi membanjiri lini masa. Hitungan detik FYP silih berganti. Jika opini dan ekspresi bagian dari supremasi, sudahkah kita semua menjadi ruang yang leluasa bagi siapa saja? Anak muda, disinilah Rakyat Bersuara ada dari Universitas Jenderal Sudirman. Saya Aya Nufus, inilah Rakyat Bersuara. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua? Iya, tadi dikatakan ya bahwa demokrasi ini menjadi ruang yang leluasa bagi siapa saja. Dan berdasarkan
data terakhir dari Komdigi ada sekitar 143 juta pengguna aktif sosial media yang mayoritasnya adalah anak muda. Saya yakin semua Gensut di sini aktif di sosial media, betul? Inilah dia narasumber-narasumber yang luar biasa pada hari ini yang akan memberikan begitu banyak informasi dan juga berdiskusi bersama kita semua yang ada di ruangan ini. Langsung saja yang pertama saya akan undang seorang penulis sosiolog dan akademisi. Tepuk tangan untuk Kak Oki Madasari. Halo. Terima kasih, boleh di sebelah kanan. Kak Oki, kita mau tanya dulu dong, kamu ini kan penulis ya, buku terakhir atau terbaru yang dikeluarin apa? Saya baru menerbitkan 2 buku baru. Yang pertama judulnya Wawasan Kebangsatan. Dan satu kumpulan puisi judulnya Kita Adalah Jelata. Wah, ini saya yakin pasti anak Gen Z suka nih dengan kata-kata yang kayak gini nih. Selanjutnya saya akan undang lagi, ini adalah tuan rumah. Ini tepuk tangannya harus meriah ya teman-teman semua ya. Berikan tepuk tangan untuk Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Halo Prof, tadi habis sidang ya Prof ya? Silakan Prof duduk di sebelah kiri. Dan juga tadi saya perkenalkan kembali seorang komika perempuan. Ini beliau ini juga komika perempuan muslim pertama, betul Kak Sadia? Weh, tepuk tangan lagi dong untuk Kak Sadia Ma'ruf. Ini yang juga memiliki concern terhadap isu perempuan, anak dan juga sosial. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, saya mungkin mau tanya dulu nih ke teman-teman Gensut di sini. Ke Kak Oki, ada mungkin yang ingin bertanya dulu sebelum saya memulai? Penasaran dengan seorang sosok penulis. Yang mungkin di sini cita-cita pengen jadi penulis? Ada? Gak ada. Gak ada? Oh ini yang di ujung ada? Oh boleh silakan berdiri. Perkenalkan nama dari fakultas dan jurusan apa? Baik, perkenalkan nama saya Gira Rahmana dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, bagaimana sih step by step untuk menulis sebuah buku yang dimana buku tersebut tuh ingin berada di lingkup ranah politik agar apa yang saya itu tulis itu tidak menjadi senjata makan tuan kepada saya. Silakan dijawab. Oke, saya mau memberi contoh langsung. Buku pertama saya, Entrok, itu menceritakan tentang militerisme yang terjadi selama Orde Baru. Ketika sekarang buku itu terus dicetak ulang, dibaca oleh banyak generasi yang tidak mengalami hidup pada masa Orde Baru, banyak yang bilang, oh ini kan yang terjadi zaman sekarang nih, ini persis seperti yang terjadi hari ini. Tapi saya tidak bisa digugat, saya tidak bisa dikenai undang-undang penghinaan atau undang-undang hoax, karena memang saya sedang menulis fiksi. Itu adalah novel. Bahwa kemudian ada yang merasa relate, ada yang merasa bahwa itu seperti yang sedang terjadi di Indonesia hari ini. Karena memang seperti itulah karya sastra. Karya sastra adalah cerminan dari yang terjadi di masyarakat. Jadi salah satu cara agar tidak backfire, agar tidak kena tuduhan macam-macam, bisa nulis fiksi. Yang kedua, saya kasih contoh ya, kita bisa pakai medium puisi. Puisi itu kan ekspresi rasa, ekspresi kegelisahan dalam bentuk seni. Tadi saat dia pakai seni komedi, saya pakai seni puisi. Dalam seni puisi kita bisa mengangkat persoalan politik, tapi tetap juga aman. Terima kasih Egi sekali lagi atas pertanyaannya ya. Ini luar biasa, di awal aja udah semangat dan pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi memang harus ada seninya ya. Tapi kalau kita berbicara di era digital ini di mana banyak masyarakat yang cukup aktif menulis apapun isi pikiran mereka. Fenomena apa sih yang kau lihat saat ini? Iya, kita berada di ruang di mana setiap orang punya akses terhadap media. Zaman dulu ketika saya mau menerbitkan novel pertama saya harus cari penerbit, betul? Kita mau menerbitkan tulisan opini, kita harus kirim ke koran. Zaman sekarang sudah berbeda. Kita punya media itu. Kita bisa terbitkan opini kita bisa buat video untuk mengungkapkan isi hati kita bisa membuat visual, foto, semuanya untuk mengomentari sesuatu. Jadi di sini kita bisa melihat keterbukaan, kita bisa melihat demokratisasi akses. Tapi kemudian kita bertemu juga dengan masalah baru.
Masalah di mana apakah yang kita sebarkan itu betul, apakah yang kita tulis itu sesuai fakta, apakah yang kita tulis nanti akan memancing kemarahan, akan menimbulkan keributan atau menimbulkan masalah baru. Nah, itu satu hal. Tapi kemudian kita juga berhadapan dengan masalah lain lagi nih. Di saat kemudian kita lebih punya akses untuk bersuara, ada yang namanya represi, ada yang namanya ancaman-ancaman, intimidasi-intimidasi. Bahkan nggak boleh dilupakan ada kawan-kawan kita sesama mahasiswa yang karena komentar-komentarnya di sosial media, karena ada status-status dia di sosial media, lalu dia ditangkap polisi, dijadikan tersangka dan harus melalui sidang peradilan hingga hari ini. Tadi di tayangan awal itu ada wajah Faisal Larasati. Salah satu korban bagaimana dia menggunakan medium Instagramnya untuk mengungkapkan kegelisahannya, tapi kemudian dia dijadikan tersangka. Nah, ini yang harus kita sama-sama hadapi hari ini. Jadi kebebasan kita dalam bersuara, kebebasan kita dalam menulis ketika kita sudah punya sendiri medianya, harus berhadapan dengan ancaman represi, harus berhadapan dengan ancaman pelaporan UU ITE, harus berhadapan dengan kekerasan dalam ranah digital. Kekerasan itu misalnya dibully. Ada yang pernah dibully di sosial media? Ada yang pernah mendengar kata doxing? Doxing ya, informasi pribadi kita disebarkan dan sebagainya. Nah, itu ancaman nyata gitu. Nah, jadi kita sekarang harus memikirkan bagaimana siasat terbaik untuk bisa merawat ruang demokrasi digital kita. Tapi bukan artinya kita tidak boleh kritis ya? Oh enggak, justru ini ruang yang harus kita rebut. Ini ruang yang harus terus kita rawat. Jadi ruang digital ini menjadi salah satu pilar demokrasi kita hari ini. Kalau zaman dulu kan pilar keempat demokrasi itu media massa. Nah, sekarang itu ranah digital, ruang digital menjadi pilar kelima demokrasi. Dan itu dimiliki oleh teman-teman semua ini. Setiap orang memegang peran untuk menjaga pilar kelima demokrasi itu. Oke, coba saya mau tanya ke Prof. Hipnu. Prof, kalau kita lihat kan anak muda banyak sekali begitu ya di media sosial dan tidak sedikit dari mereka yang mungkin mengungkapkan pikiran mereka itu secara emosional begitu. Kalau Anda melihat dari sisi hukum seperti apa sih, Prof? Iya, jadi begini ya, tadi pertanyaan Mas tadi bagus sekali. Jadi kalau zaman saya dulu Mbak ya, namanya menulis itu suatu kesukaan. Ketika kita ada kecerdasan tiap hari melihat fenomena, gitu Mas. Beda dengan jurnal, kalau jurnal ada revisi. Tapi kalau penulis hari ini menjadi viral, besok sudah tidak viral. Nah itu kecepatan. Disitulah kesempatan adik-adik untuk bisa menangkap isu-isu yang menarik sekarang. Bisa dengan media massa, lah ini kalau adik-adik biar media massa ada honornya. Lumayan. Tapi kalau medsos enggak, begitu enggak. Nah di sini pilihan, kok Kompak media, silahkan. Semuanya media ada. Lah disitulah kecerdasan adik-adik, bagaimana memperkenalkan diri, mempromosikan diri, menjual diri tulisan kita. Dengan apa? Karya kita. Apakah itu masalah hukum, apakah masalah ekonomi, apakah masalah sastra, bebas semuanya. Lah sekarang permasalahan di era lebih bebas lagi. Lah dalam konteks bebas ini tadi yang dikhawatirkan, bagaimana berhadapan dengan orang-orang tertentu. Nah ini berhadapan dengan orang-orang tertentu ini yang menarik dan cukup sulit untuk dilihat bagaimana cara mengontrol ini. Tapi kita akan bahas usai jeda terlebih dahulu. Prof, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. FOMO terhadap isu publik, FOMO terhadap kebijakan publik adalah wajib. Jadi kebebasan betul, bebas. Saya basicnya orang hukum Mbak Oki. Ya. Oleh karena itu dalam seperti ini bebas tapi juga terbatas. Terbatas apa? Yang penting terbatas tentang subjek orang. Itu harus hati-hati. Kalau kita melihat pemerintah itu sampai ada undang-undang IT Mbak Oki. Itu sebetulnya juga salah kaprah. Kenapa Prof? Loh. Ya, Anda kembali di Rakyat Bersuara, kita lanjutkan ke Prof. Hipnu tadi soal bagaimana menghadapi orang-orang tertentu, itu maksudnya apa Prof?
Ya begini, tadi Mbak Oki mau menjelaskan ya. Jadi kebebasan betul, bebas. Saya basicnya orang hukum Mbak Oki. Ya. Oleh karena itu dalam seperti ini bebas tapi juga terbatas. Terbatas apa? Yang penting terbatas tentang subjek orang. Itu harus hati-hati. Jangan ngeledek Mbak Oki. Jangan menyebut Mbak Oki. Karena tergantung beda-beda. Oh Mbak Oki sekarang, oh bebas silahkan mau ngomong apa. Tapi kalau Mbak Oki yang lain, wah nggak bisa ini sudah menyinggung. Lah disinilah yang menjadikan suatu perhatian adik-adik. Bahwa dalam dunia hidup ini tidak ada yang sama. Ada yang menyatakan itu, oh itu bagian saran. Wah itu bagian penghinaan. Nah, di situ yang kadang-kadang tadi kuping telinga tadi Mbak Oki itu beda-beda. Ada yang tipis, ada yang kandel, ada yang sedang-sedang dan sebagainya. Nah kalau yang tipis, oke itu masukan. Semua bernilai positif terhadap pendapat-pendapat. Karena namanya pendapat jangan dikira negatif loh. Berpikir positif itu bagian dari evaluasi kita. Oh ternyata ada yang salah. Nah disitulah makanya terjadi kita akan menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian kalau kita lihat undang-undang yang kalau kita melihat pemerintah itu sampai ada undang-undang IT Mbak Oki. Itu sebetulnya juga salah kaprah. Kenapa Prof? Loh itu kan undang-undang transaksi elektronik. Transaksi elektronik untuk ada kepastian transaksinya. Tapi yang sekarang di Indonesia hampir 7% ada terhadap SARA. Terhadap penghinaan. Padahal enggak sampai di situ. Ini ada yang salah kita. Kenapa sampai-sampai seorang-orang sebagai bentuk terjadi sensi. Lah, ini yang terjadi. Oleh karena itu dalam seperti ini harus kita bedakan apakah itu pihak pribadi, ya Mbak, ataukah pihak negara. Kalau pihak negara bagian itu kritik menurut saya. Eranya sudah beda. Kalau zaman dulu ya itu sebagai pembina. Kritik artinya kritik kebijakannya. Kritik kebijakan. Makanya kalau kita lihat dalam undang-undang dulu itu pemerintahan kita itu feodalis kerajaan. Kritik sebagai bentuk penghinaan dulu, kan gitu kan. Tapi kan sudah dirubah. Kritik bagian dari masukan. Lah disinilah yang saya kira kita tunggu di era sekarang apalagi Gen Z adik-adik ini untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara pekerjaan yang layak. Kalau kita bahas kritik kebijakan, batasan apa kalau menurut Prof yang harus kita perhatikan? Batasan begini, kalau kebijakan. Iya supaya tidak dibawa ke ranah hukum gitu misalnya. Kebijakan itu bicara program. Bicara program. Bicara sistem, jangan melihat orang. Makanya dalam undang-undang KW baru itu yang namanya penghinaan orang, bukan lembaga, bukan institusi. Institusi itu kritik. Kalau orang, Mbak Oki ya kena. Tergantung sensisinya tadi. Orang kena. Kalau memang orangnya nggak sensitif juga masalah. Disitulah yang kita harus lihat bagaimana tentang pada orang atau lembaga. Lembaga kritik. Makanya kritik boleh, hina jangan. Lah hina itu menyangkut orang. Dengan demikian kalau kita lihat kasus kemarin, kasus Panji, kemudian kasus banyak-banyak itu orang semua nggak bisa. Atas nama lembaga, oh nggak bisa. Atas nama kelompok, oh nggak bisa. Tapi apakah kemudian karakter atau sifat seseorang itu berpengaruh dengan kebijakan yang dia buat Prof? Ya itu yang terjadi Mbak Oki. Karena di era sekarang memang orang ada yang gaya-gaya kepemimpinan beda-beda. Ada yang sensitif, ada yang tidak sensitif. Karena kalau semua itu berpikir untuk kepentingan bangsa, saya kira enggak. Itu evaluasi. Kan rakyat kok. Apa yang akan ditakutkan? Rakyat memberikan catatan kok. Sehingga harus evaluasi. Disitulah saya kira suatu hidupnya media sosial, hidupnya adik-adik mahasiswa untuk memberikan kritikan seperti itu. Tanpa batas, sepanjang tidak menghina individu. Tepuk tangan dulu untuk Prof. Tapi kadang sulit ya Prof dan juga Kak Oki ya ketika kita melihat bahwa apalagi kita masih muda, pikiran belum well developed gitu ya, cenderung emosional. Bagaimana gitu kita bisa kontrol itu? Iya, sebenarnya yang disampaikan Prof. Ibnu ini bisa dipahami ya. Cuma saya mau menggarisbawahi ketika seseorang menjadi pejabat publik, sudah seharusnya juga dia itu menjaga agar kupingnya tidak terlalu tipis, tapi melebarkan kupingnya agar lebih banyak mendengar. Kita sudah tahu idealnya bahwa yang kita kritik adalah kebijakannya, bukan orangnya. Tapi kemudian juga bukan salah rakyat juga jika misalnya ada seorang pejabat publik, dia ketahuan pakai sepatunya brand luar negeri harganya 50 juta, 100 juta. Boleh nggak kita ngeritik itu? Dia seorang pejabat, seorang bupati. Boleh.
Nah, sekilas itu seperti menyoroti orangnya kan, menyoroti apa yang dia pakai, seolah-olah itu hak pribadi. Tapi tidak, ini bukan hak pribadi. Sebagai seorang pejabat publik, ia melekat dengan jabatannya. Ada juga uang rakyat yang digunakan untuk membiayai hidupnya sehari-hari. Dan juga kemudian ada tuntutan bagaimana kepantasan, bagaimana etika. Di saat banyak orang miskin, apakah pantas kita kemudian memamerkan kemewahan? Apakah pantas kita memamerkan kemana-mana warawiri naik jet? Apakah pantas kita bermewah-mewah di saat ayo pakai produk dalam negeri, tapi kemudian si pejabat itu semuanya barang UMKM-nya Itali. Nah kan ini kan kemudian juga menjadi sesuatu yang layak diperbincangkan publik. Iya. Tapi bagaimana kemudian kritik ini disampaikan dengan tadi yang dikatakan Prof tidak melewati ranah hukum begitu. Coba saya pengen tanya Kak Sadia deh, Kak gimana sih mengkritik kebijakan? Gimana nih biar dibuat lucu gitu dan tidak. Kalau Kak Sadia sendiri pernah nggak disomasi gitu misalnya? Kalau kita berbicara soal kritik ya, yang salah satu saya kira yang sangat dikuasai oleh kawan-kawan Gen Z adalah satir. Satir. Adalah satir, adalah humor. Bahasanya sekarang tuh are you speaking meme gitu. Are you speaking meme? Meme ini adalah metode yang sesungguhnya tidak disadari tetapi dapat menyampaikan kritik secara halus, tidak langsung tetapi seringkali terasa jauh lebih tajam. Tidaknya ketika kita bisa mengolah humor dengan baik gitu, maka tidak perlu menyebut nama pun, tidak perlu menyebut nama pun siapapun gitu, tidak perlu menyebut nama pun, pesan itu sudah tersampaikan dan tersampaikan jauh lebih kuat tanpa menyebutkan nama, tetapi dengan linggo yang bisa dipahami. Karena apa? Karena humor itu selalu berlandaskan referensi yang sama. Gitu, referensi budaya yang sama, referensi current issue atau berita-berita yang sama. Kalau di Amerika Serikat setiap malam ada namanya The Daily Show. Dulu Jon Stewart, kemudian Trevor Noah, kemudian sekarang Jon Stewart lagi, itu 100% bicaranya politik, berlandaskan atau humornya dibangun dari referensi yang sama, sehingga jangan ragu-ragu juga untuk menggunakan potensi Anda dan meme, koleksi meme yang dipunya, keluarkan. Koleksi meme-nya dikeluarkan. Coba saya pengen tahu teman-teman Gensut di sini ada gak yang udah mungkin mencoba untuk mau buat konten politik satir ala-ala Kak Sadia gitu. Tapi takut-takut atau ingin mengkritik kebijakan kampus misalnya ya Prof Ibnu ya. Tapi ragu-ragu. Mungkin ada? Baik, perkenalkan saya Amel dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi di sini saya ingin sedikit sharing saja ya. Jadi saya itu sering upload status, terus repost terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang saya rasa, kayak menurut saya kurang tepat seperti itu. Tapi kadang ada beberapa teman saya itu yang ngerasa kayak, kok kamu sok tahu banget sih kayak gitu. Terus juga kadang ada yang, FOMO ya kamu ya kayak gitu. Kayaknya beda pemikiran sama saya, jadi terkesan saya ini dipojokkan seperti itu sih. Oh berarti judge ya? Iya. Masih sering merasa kalau kamu tuh dijudge oleh teman-teman dan iya, followersnya. Iya. Oke baik, terima kasih Amel. Oke, cek ke Prof Ibnu dulu deh, Prof. Banyak ternyata Gensut di sini yang pengen memulai konten. Tadi dia bilang ini sepertinya sudah saatnya anak-anak muda untuk bersuara di sosial media, apalagi mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang keren-keren. Seperti apa, Prof? Iya, saya kira Mbak Amel nggak perlu takut. Kebebasan diatur konstitusi. Kebebasan diatur dalam konstitusi 28328D. Jadi bebas sekarang itu. Sepanjang dalam kebebasan itu menganut ataupun berbasar tadi kalau Mbak Uki data konkret. Mengindahkan tata tertib, mengindahkan kearifan lokal. Disitulah yang saya kira menjadi kunci kita semua. Karena bebas dalam arti yang terbatas dalam konteks tata kehidupan bermasyarakat.
Itu luas sekali memang. Tadi ada yang kuping, ada yang panas, ada yang tipis, itu beda-beda. Nah disitulah makanya di sini tadi katakan, dalam hal keadaan bebas itulah pemerintah akhirnya membuat ketentuan yang menyangkut orang. Nah menyangkut orang. Nah sekarang pertanyaannya, apakah setiap yang disinggung tadi Mbak Amel tadi menjadikan suatu lahan mungkin pelaporan? Oh ya enggak, disitulah penegak hukum juga harus cerdas. Iya, betul. Melihat bahwa ini teks atau konteks, atau satir atau lelucon. Disitulah tantangan penegak hukum di era sekarang ini, tidak hanya sekedar menerima laporan, menindaklanjuti, tapi juga menilai bahwa ini tidak bernilai atas suatu tindakan-tindakan yang merendahkan. Kecuali kalau yang di-share hoax ya Prof? Ya, di-share hoax sumbernya ada di mana? Oke. Ya kita harus lihat juga. Iya. Karena kalau semua itu berbasis pada data, informasi jelas saya kira enggak hoax. Tapi kalau itu ngarang, lah itu baru. Disitulah perbedaan ketika genset yang berasal mahasiswa yang pendidikan ini coba berbasis pada rujukan, coba berbasis pada data, coba berbasis pada pendapat. Itu saya kira akan terlindungi dari berita-berita hoax yang terjadi. Wih, luar biasa. Aku mau nanggapin ya. Coba silakan. FOMO, kamu dituduh kamu itu FOMO aja. Kalau menurut saya kita harus menjawab. FOMO terhadap isu publik, FOMO terhadap kebijakan publik adalah wajib. Kita justru harus FOMO untuk urusan-urusan bernegara, untuk urusan-urusan kebijakan publik. Betul? Nah, berarti artinya anak muda ini mereka tuh harus aktif ya begitu ya? FOMO, Harus fear of missing out. Memang kita jangan sampai ketinggalan terhadap isu-isu kebijakan publik. Bagaimana sebuah kebijakan dibuat itu akan berpengaruh pada biaya kuliah kita, akan berpengaruh pada nasib kita, akan berpengaruh setelah lulus nanti mau jadi apa. Masalahnya sekarang ada proses di mana kalau kita dilarang FOMO terhadap isu kebijakan publik, kita justru didorong untuk FOMO kepada hal-hal yang sifatnya justru bukan urusan publik. Misalnya soal nikahan artis, semuanya FOMO kan, soal gosip selebritis, itu semuanya bukan urusan publik. Nah justru pada isu-isu kebijakan ini kita harus FOMO, kita harus pakai sosial media kita untuk memantau itu, untuk berpartisipasi aktif, untuk menyuarakan itu. Saya ada contoh itu Ayah, saya ingat sekali waktu itu TikToker namanya Bima itu kan. Nah dia pakai TikToknya untuk melaporkan bagaimana jalanan di Lampung rusak. Nah dan memang kita masih hidup di sebuah negara yang apa-apa harus viral dulu baru ditindaklanjuti. Jadi setelah Bima videonya viral, baru deh jalanan di Lampung itu diperbaiki. Nah, kalau memang harus menggunakan cara seperti ini, gunakan. Laporkan apa yang terjadi di daerah-daerah Anda, laporkan jalanan yang rusak, laporkan fasilitas publik yang tidak seharusnya. Mari gunakan sosial media kita ini memang untuk memperbaiki kondisi negara kita. Justru itu membantu pemerintah ya untuk melihat betul. ya, di pelosok misalnya. Kan memang kadang-kadang pemerintah nggak tahu nih jalanan di sono rusak, ya kita bantu ini Pak, tolong diperbaiki kan begitu. Jadi di sini betul-betul fungsi sosial media sebagai saluran demokratisasi, sebagai saluran kita dalam menyampaikan sesuatu kepada pembuat kebijakan. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali tadi dibahas. Tapi saya balik lagi ke soal kritik satir begitu ya. Karena ini sedang fenomenanya begitu banyak kritik satir gitu ya. Tapi kemudian ada beberapa tokoh meskipun disampaikan kritik itu dengan satir, ada juga yang dilaporkan, Prof. Nah, kalau menurut Prof itu sendiri batasan kritik satir itu seperti apa sih, Prof? Iya. Tadi kita harus melihat ya, makanya dalam suatu konteks rumusan suatu satir atau suatu ucapan, itu harus melihat suatu konteksnya, jangan teksnya. Kalau konteks itu kan melihat suatu permasalahan tadi, kalau Mbak Aya ketentuan kebijakan tadi, luas sekali dalam rangka untuk kepentingan umum. Tapi kalau teks, ya nggak ketemu. Disitulah sekarang dalam era reformasi seperti ini, pembebasan, dalam konteks kaitannya dengan perbaikan, itu nggak melecehkan. Dalam suatu kontrol terhadap ini, suatu tindakan no viral, ya karena memang penyelesaian terlambat, no viral, no justice. Itu sebagai kontrol yang luar biasa, karena paradigma ketika dulu itu bicara aturan, nggak ketemu. Bicara sistem, dulu B dulu C. Sekarang adalah asas cepat penyelesaian tadi. Jadi kalau ada konten mancing di jalan berlubang gitu, itu nggak masalah gitu? Nggak masalah, itu suatu kritik positif. Disitulah masuk kualifikasi dalam konteks hukum delik absolut
aduan yang absolut tergantung pada Mbak Aya. Oke, tapi kalau misalnya tadi disebutkan oleh Mbak Oki juga, Mbak Aya, saya pakai sepatu dari Itali, kenapa itu pakai baju dari Paris gitu? Itu seperti apa, Prof? Ya masalah, itu kan kritik, nggak menghina, malah pengen, wah bagus sekali ya. Itu Tapi kan Mbak Aya bukan menteri, Iya. Mbak Aya kan bupati. Misalnya gitu ya. Itu kalau dari Prof sendiri seperti apa? Kalau dari sisi hukumnya seperti apa? Nggak masalah, nggak masalah. Itu kan suatu tuntunan ya. Kan sekarang itu kalau kita lihat kan di era sekarang itu kalau orang Jawa bilang jangan sampai iso ngajar, ra iso nglakoni. Lah, sikap keteladanan, ya itu kan harusnya sikap keteladanan masyarakat. Kok enggak seperti itu ya? Nah, disitulah sebagai satir kontrol sangat tepat. Jangan untuk mengupakan keteladanan ketika tidak ada ketokohan, tidak ada suatu kecontohan. Disinilah letak Indonesia sekarang, kurangnya keteladanan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Jadi A besok B, B besok C dan sebagainya. Oke, baik. Tapi ini juga yang pemerintah mungkin lagi gencar-gencarnya adalah men-take down konten-konten negatif. Apa sebenarnya konten negatif yang mungkin Mbak Oki misalnya perhatikan. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Rakyat Bersuara. Jangan sedikit-sedikit sesuatu dicap hoax hanya karena tidak suka. Bagaimana kemarin Badan Komunikasi Pemerintah menyiarkan ada media-media, mereka menyebutnya sebagai homeless media yang disebut sudah menjadi mitra pemerintah. Disebut itu list-list medianya. Hari ini satu persatu media-media itu membantah. Ada yang mengatakan kami gak pernah ikut pertemuan itu kok. Kami gak pernah kok menyetujui menjadi mitra pemerintah. Kami juga bukan anggota organisasi yang disebut itu. Itu hoax bukan berarti. Demi menjaga keamanan, demi menghindari kekacauan, maka yang itu harus diamankan. Harus ditangkap, harus dibereskan. Itu khas kata-kata kekuasaan yang tujuannya adalah untuk membungkam suara kritis. Laporan yang dilakukan terhadap para pengaman itu bagian dari pembungkaman tidak, Prof? Bagian dari pembungkaman, kalau yang melaporkan negara. Oke, tapi yang melaporkan kan ini juga ya, ormas. Ormas nggak bisa melaporkan, Mbak, pribadi. Delik-delik aduan menyangkut orang, jadi ormas saya kira juga harus perlu belajar. UU ITE ini disalahgunakan, dipakai untuk sengaja menyasar pihak-pihak yang tidak disukai, sengaja untuk yang membungkam itu tadi. Ya, Koki, berdasarkan data tahun 2025 yang disampaikan oleh Komdigi bahwa ada sekitar 2,7 juta konten negatif yang berhasil di take down. Kalau menurut Anda, apakah ini sebuah langkah baik dari pemerintah untuk melakukan? Pertama kita harus melihat dulu yang dimaksud konten negatif itu apa. Bagi saya konten negatif yang pertama tentu saja kita akan sepakat hoax ya. Berita bohong, berita yang kabar, informasi, konten yang tidak sesuai dengan fakta, yang tidak sesuai dengan apa yang betul-betul terjadi. Nah, masalahnya kemudian banyak hal yang masih ada dalam ranah perdebatan, seringkali kemudian mendapat cap label sebagai hoax. Yang terbaru misalnya kawan saya yang sering datang di Suara Rakyat Bersuara ini, Uda Ferry. Uda Ferry menyodorkan data, bicara tentang data, tentang swasembada pangan. Lalu bertemu dengan data lain tentang swasembada pangan. Di situ kemudian terjadilah perdebatan. Ini kan masuknya wilayah perdebatan akademik. Ini sebuah perbincangan tentang data, tapi kemudian dilaporkan ke polisi dengan tuduhan menyebarkan hoax, menyebarkan informasi yang tidak berdasarkan kebenaran. Nah ini kan jelas salah. Jadi kalau yang seperti yang disampaikan Uda Ferry ini dianggap sebagai konten negatif, tentu saya nggak setuju. Nah jadi di sini kemudian kita harus betul-betul meletakkan sesuatu pada batas yang clear. Hoax artinya tidak berdasarkan kebenarannya, tidak berdasarkan fakta dan memang sengaja diproduksi, sengaja disebarkan untuk menciptakan disinformasi, untuk menciptakan memang misinformasi dalam masyarakat. Nah, lalu kedua, kita juga harus melihat ya. Ini baru ketika kita berbincang di sini,
di ranah di sosial media ini sedang gempar informasi bagaimana kemarin Badan Komunikasi Pemerintah menyiarkan ada media-media, mereka menyebutnya sebagai homeless media yang disebut sudah menjadi mitra pemerintah. Disebut itu list-list medianya. Hari ini satu persatu media-media itu membantah. Ada yang mengatakan kami gak pernah ikut pertemuan itu kok. Kami nggak pernah kok menyetujui menjadi mitra pemerintah. Kami juga bukan anggota organisasi yang disebut itu. Itu hoax bukan berarti. Salah informasi kan? Informasi yang salah disebarkan oleh Badan Komunikasi Pemerintah. Nah, yang seperti ini juga bagaimana menyikapinya? Kita harus adil dong, harus fair. Jadi ketika bicara tentang hoax, saya percaya bahwa kita harus melihat secara komprehensif. Selama ini bicara tentang hoax difokuskan pada rakyat yang kurang terdidik. Kurang bisa memilah mana yang hoax, mana yang enggak. Tentu itu penting, literasi digital harus dilakukan. Tapi juga itu harus sama-sama ditegakkan juga dengan melihat bagaimana sebuah hoax diproduksi. Apa tujuannya? Siapa yang memproduksi itu? Bagaimana itu disebarkan? Siapa yang ditujukan untuk menjadi target atas hoax itu, apa informasi apa yang dimanipulasi, nah itu harus dilihat secara menyeluruh. Jadi saya juga percaya bahwa hoax tidak pernah terjadi begitu saja. Jadi maksud Anda sebelum di take down harus ada prosesnya dulu ya, gitu? Harus dilihat memang apakah itu betul-betul dilakukan, ada seseorang yang menciptakan hoax dengan sengaja, disebarkan dengan sengaja, lalu hingga terjadilah disinformasi. Jangan sedikit-sedikit sesuatu dicap hoax hanya karena tidak suka. Oke. Gitu. Jadi maksud Anda ada orkestrasi gitu ya yang sengaja ya, itu bagian ada dari orkestrasi atau apa? Bagian dari ketidakmampuan pemerintah dalam mendengar kritik misalnya. Bagian dari ketidaksukaan terhadap suara-suara yang dianggap berseberangan. Nah, ini juga atau harus mungkin menghindarkan kekacauan mungkin ini kata-kata menghindarkan kekacauan itu khas sekali kata-kata yang akan digunakan oleh kekuasaan. Jadi demi stabilitas, demi menjaga keamanan, demi menghindari kekacauan, maka yang itu harus diamankan, harus ditangkap, harus dibereskan. Itu khas kata-kata kekuasaan yang tujuannya adalah untuk membungkam suara kritis, untuk menyingkirkan orang-orang yang kritis di luar sana. Prof Ibnu, tadi tanggapan mungkin dari apa yang disampaikan oleh Kak Oki terkait juga tadi dibahas kestabilan demi menjaga stabilitas negara begitu. Kalau menurut Prof? Iya, gaya pemerintahan tampaknya beda-beda. Ini harus kita melihat gaya pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Orde sekarang. Ini kayaknya suatu berbeda sekali. Dan gaya ini juga tidak terlepas dari background seorang pemimpin yang bersangkutan. Enggak menyebut loh, nanti salah nanti. Ya gaya, lah itu gaya. Lah oleh karena itu dalam gaya-gaya ini saya kira seseorang harus juga kita ingatkan. Paling tidak sebetulnya kalau toh pemimpin punya gaya yang seperti yang kita diskusikan, pembantunya harus bisa menyampaikan, Pak ini keliru, eranya sudah berubah. Gensi pengennya seperti ini, ada suatu diskusi, ada suatu tanggapan, tidak langsung dicap ABC, keliru itu nggak menyelesaikan masalah. Kita kan harus apa ya, demokrasi ini harus berjalan. Kemampuan adik-adik untuk menyampaikan pendapat juga harus jalan, karena ciri khas suatu mahasiswa atau masyarakat itu menyampaikan suatu pendapat dan itu dijamin konstitusi. Kalau memang keliru. Meskipun ya, gayanya berbeda-beda. Gayanya berbeda-beda tadi makanya karena tingkat masyarakat juga berbeda-beda. Ada misalkan contoh ini Mbak. Contoh ini pernah ada kasus yang untuk mengingatkan. Dulu ada namanya penganiayaan menyebabkan mati. Mungkin Mbak Aya kena Pradaluki ya, mungkin Ainus keluar dulu Pradaluki yang di NTT. Dia memang ada yang logat tertentu, kalau nggak dicontoh nggak ngerti. Tapi kalau daerah tertentu dilirik aja, oh sudah keliru. Di mesmi aja sudah, oh ini saya salah. Lah disitulah saya kira tindakan-tindakan yang penting juga pemerintah harus melihat. Ini gaya Jogja, gaya Solo, gaya Batak, caranya bagaimana untuk menyelesaikan seperti itu. Itu yang saya kira harus dipahami oleh seorang pemimpin kita. Tidak langsung dihandle hoax,
tidak langsung di shutdown, tidak bisa seperti itu. Nah, disitulah cara keanekaragaman masyarakat dengan situasi yang berbudaya, kemudian situasi masyarakat yang campuran seperti ini nggak bisa disamaratakan seperti itu. Tapi kalau dilapor untuk kemudian content creator-nya melakukan klarifikasi, itu beda lagi nggak, Prof? Ya, apa yang diklarifikasi, wong itu pemikiran. Kalau memang salah dibetulkan. Tadi Mbak Aya betul, saya sepakat. Ketika itu menyampaikan pendapat ya dibantah dengan pendapat. Kalau itu data juga dengan data. Jangan terus menjustifikasi. Lah ini yang menjadikan kita tidak bisa hidup. Isinya hanya wasangka terus yang terjadi. Oke, kan belakangan ini banyak nih Prof, para pengamat dilaporkan begitu ya. Ada beberapa yang mungkin ngomongnya sudah berdasarkan fakta, tapi tetap saja ada berdasarkan data gitu, atau tapi tetap saja dilaporkan. Kalau menurut Prof itu seperti apa? Ya, tadi saya katakan melaporkan hak setiap orang. Hak setiap orang. Makanya saya katakan sebagai bentuk delik aduan kalau bahasanya Mas Habibie. Ini statusnya fakultas hukum katanya tadi. Nah, oleh karena di sini seorang pemimpin harus juga melihat apakah ini konteksnya apa, tujuannya apa. Itu harus dilihat. Disitulah saya kira sebagai pemimpin di era milenial sekarang harus melihat kondisi masyarakat yang sekarang. Jangan semua dilihat sebagai bentuk stabilitas. Justru dalam stabilitas tidak ada suatu stabilitas. Itu yang kita khawatirkan seperti itu. Terkekang kok. Stabilitas gimana? Stabilitas yang terkekang. Stabilitas itu kan harus umum, terukur. Sebentar, berarti pelaporan yang dilakukan terhadap para pengamat itu bagian dari pembungkaman tidak, Prof? Bagian dari pembungkaman, kalau yang melaporkan negara. Tapi yang melaporkan kan ini juga ya, ormas. Ya ormas sekarang tanda petik tadi, dipetakan ormas A apa ormas B, kan itu. Kan kelihatan. Oh itu bagian pembungkaman. Yang tidak pembungkaman itu kalau bagian pribadi. Ormas nggak bisa melaporkan Mbak, pribadi. Delik-delik aduan menyangkut orang. Jadi ormas saya kira juga harus perlu belajar. Undang-undang menyangkut pribadi orang. Bukan lembaga, bukan ormas. Baik. Coba kalau ke Kak Oki melihat bahwa fenomena lapor-melapor konten negatif, hoax dan lain sebagainya. Ada UU ITE juga yang dinilai katanya pasal karet begitu ya. Kalau dari Kak Oki sendiri melihat fenomena ini seperti apa? Ya memang UU ITE itu ada awalnya kan untuk melindungi kita. Nah Prof Ibnu udah paling ini ahlinya ini yang seperti ini kan. Jadi UU ITE memang harus ada. Karena itu melindungi kita dari misalnya scam, melindungi kita dari penipuan, termasuk melindungi kita dari orang-orang yang memang berniat memproduksi kabar bohong itu tadi, hoax dan sebagainya. Nah, tapi kemudian UU ITE ini disalahgunakan, dipakai untuk sengaja menyasar pihak-pihak yang tidak disukai, sengaja untuk yang membungkam itu tadi digunakan untuk mencap. Jadi sekarang ini pasal yang paling enggak saya lihat sering dipakai untuk membungkam teman-teman aktivis itu kalau bukan hoax itu provokasi, menyebarkan provokasi, dan itu terjadi pada lebih dari 1.000 orang yang terlibat demo Agustus 2025. Jadi teman-teman yang masih mahasiswa, SMA itu ditangkap karena postingan-postingan sosial medianya. Karena repost, hanya repost dianggap itu menyebarkan provokasi itu. Laras yang tadi saya ceritakan itu, kenapa kita kemudian juga harus melihat konteks ya. Laras posting story di akun Instagram dia yang sebenarnya akun kecil. Akun yang followernya kecil dan lebih banyak terkunci, private. Dan dia juga bukan orang yang public figure yang bisa menggerakkan massa. Tapi kemudian karena postingan story-nya dia dituduh memprovokasi. Bagaimana bisa itu provokasi terjadi dengan story seperti itu. Nah itu dikenai pasal itu dan Laras tetap divonis bersalah walaupun berapa bulan itu kan, hanya berapa bulan. Nah jadi di sini kemudian dia dikatakan bersalah. Ini PR besar untuk kita dan untuk demokrasi kita. Demikian juga ini kemarin yang terbaru kawan dari daerah hanya karena repostnya mereka diputus bersalah. Berbeda dengan Del Pedro di Jakarta dia diputus bebas, tidak bersalah. Nah jadi ada beberapa variasi putusan peradilan dan itu konteksnya kita lihat sebenarnya case-nya serupa. Menggunakan sosial media akun pribadi untuk merepost, untuk mendukung, untuk menyampaikan kegelisahan. Termasuk misalnya gini ya, misalnya teman-teman posting nih, ayo kita demonstrasi 1 Mei hari buruh gitu.
harusnya itu boleh dong. Itu hak kita untuk demonstrasi di jalanan. Yeah. Dan hak kita juga untuk mengajak kawan kita demonstrasi. Yeah. Tapi kemudian dengan undang-undang yang sengaja disalahgunakan, pasal karet itu bisa dikatakan sedang memprovokasi. Oke, baik. Tapi kalau dari Prof. Ibnu sendiri setuju bahwa UU ITE ini pasal karet? Aslinya pasal karet. Tapi kemudian sudah ada revisi kembali Mbak Ugi. Ada beberapa ketentuan yang tidak masuk kualifikasi sebagai bentuk pencemaran. Oke, Itu jadi sudah ada. Nah, disitulah yang saya kira sebetulnya ketika melihat suatu perkembangan sekarang ini, revisi-revisi tadi justru yang sekarang harus segera diundangkan kembali atau dilengkapi sehingga masyarakat untuk menyampaikan pendapat tidak takut dengan suatu masalah tadi. Kriterianya harus jelas. Bagaimana supaya tidak terkait dengan karet ya karena tidak lex stricte. Kalimatnya itu dibuat ambigu. Nah, gitu loh. Disinilah yang kadang-kadang miskomunikasi. Nah, yang enggak lex stricte. Jadi ya itu memang sulit, tapi ya itulah cara tadi kalau saya sepakat teman-teman itu harus di era keterbukaan, di era memberikan kebebasan pendapat, harus diimbangi dengan suatu ketentuan yang memberikan jaminan, sehingga tidak ada ketakutan. Disitulah saya kira undang-undang itu harus juga perlu direvisi dengan situasi keadaan sekarang ini. Agar membuat masyarakat yang juga kritis ini lebih aman. Iya. Nah, coba saya tanya dulu teman-teman di sini sudah merasa aman nggak dari penjelasan dari Prof. Ibnu tadi? Masih takut-takut? Takut. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing tentang, di atas sana boleh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Joe dari Prodi Bisnis Internasional. Di sini saya ingin bertanya mengenai cara menyampaikan sebuah kritik ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sangat terkenal dengan budaya indirect communication. Di mana indirect communication ini menghambat kita dalam menyampaikan sebuah kritik. Saya ambil contoh. Misalnya kita ingin menyampaikan sebuah kritik dari A ke B. Tapi untuk menyampaikan ke B itu, kita harus lari dulu ke C, harus lari dulu ke D. Kita harus melakukan variasi diksi untuk tidak menyinggung dari lembaga atau orang yang ingin kita tuju. Apakah dalam menyampaikan sebuah kritik kita harus sangat memperhatikan budaya itu? Apakah kita harus melakukan variasi diksi untuk bisa mencapai sebuah kritik yang dianggap etik? Seperti itu, terima kasih. Oke, baik. Dijawab dulu kali mungkin ke Kak Oki kali ya, sebagai sosiolog mungkin bisa menjawab. Ini juga menarik, saya sebagai orang Medan begitu ya, kalau pada diksi-diksi itu saya bingung. Jadi tolong ke intinya saja. Tapi ada yang lebih suka diawali dengan kata-kata dulu gitu ya. Karena saya juga bekerja dengan bahasa ya dalam proses menulis dan saya juga paham bahwa bahasa itu tidak lahir dari ruang kosong. Jadi indirect communication-nya Indonesia itu sebenarnya hasil. Penyebabnya apa? Misalnya masih ada feodalisme, masih ada kesungkanan untuk menyampaikan sesuatu dan lebih dalam lagi ada ketakutan. Jadi indirect itu terjadi karena ada self-censor dan ini dibentuk oleh sistem politik, sistem sosial, sistem budaya. Di masa Orde Baru kita tadi sudah ada beberapa kosakata yang tadi sudah kita sebut untuk menjaga stabilitas. Itu adalah contoh bagaimana sesuatu itu sengaja dihaluskan. Selain itu ada kata diamankan. Nah, diamankan itu betul-betul mencoba untuk menghaluskan. Jadi eufemisme itu dipakai sebagai sopan santun berbahasa, tapi sesungguhnya itu menghilangkan keleluasaan, menghilangkan kebebasan berbicara, dan sekaligus mengaburkan makna sebenarnya. Jadi sengaja kita pakai indirect communication atau eufemisme itu untuk mengaburkan diri, untuk berkilah, untuk tidak bisa dituntut akuntabilitasnya. Ini harus kita hentikan kebiasaan ini. Jadi kalau kita mau menyampaikan kritik, sampaikan secara lugas, tentu tetap harus dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, tanpa memang bertujuan untuk sekedar menghina, tanpa sekedar menyampaikan hoax, ada clarity, ada kejelasan, ada argumen. Hindari juga kebiasaan untuk lari dalam menjelaskan sesuatu secara clear, misalnya dengan ungkapan-ungkapan pokoknya ada. Nah, itu adalah contoh ungkapan untuk menghindari pembicaraan yang sebenarnya. Dan itu sudah tidak selayaknya juga dipakai dalam komunikasi publik. Tidak selayaknya juga seorang pejabat publik pakai gaya komunikasi itu. Jadi dari sisi kita, dari sisi rakyat, mari kita pastikan kita
mengikis feodalisme dalam berbahasa. Kita ungkapkan dengan clear, bertanggung jawab, argumentasinya jelas. Kita pastikan nggak ada ini yang melanggar undang-undang, tapi tanpa bermaksud mengaburkan fakta dan mengaburkan masalah yang sebenarnya. Lalu yang kedua, kita biasakan untuk tidak lari, menghindari pembicaraan yang seharusnya dengan ungkapan-ungkapan yang mengalihkan dari apa yang harus dibicarakan. Apa yang harus dibicarakan. Kalau dari, iya tepuk tangan dulu dong, nggak apa-apa, jangan ragu-ragu. Kalau dari Prof. Ibnu sedikit saja Prof, tadi katanya lebih baik to the point atau pakai diksi-diksi dulu. Iya, kan sebetulnya masalah kritik itu kan itu hak masyarakat ya. Justru sekarang itu yang jadi masalah itu yang dikritik Mbak Oki. Yang dikritik itu makanya di sini seorang yang dikritik pejabat publik harus memahami rasa keindonesiaan, harus memahami situasi Indonesia yang bermacam-macam budaya, sehingga jangan disamakan. Nah gitu loh. Lah oleh karena itu dengan melihat seperti itu, oh ini gaya A, oh ini gaya suku B, oh ini gayanya Mbak Oki, oh seperti harus melihat seperti itu. Jadi dalam konteks seperti ini seorang lembaga negara atau penegak hukum atau siapapun harus memahami situasi budaya yang menyampaikan kritik tadi. Oke, jadi itulah tadi memahami bagaimana karakter itu sendiri ya sehingga penyampaiannya juga bisa dipilah-pilih. Oke, kita beri kesempatan lagi yang tadi saya tunjuk ya, boleh silakan berdiri, perkenalkan nama. Perkenalkan saya Bey dari Prodi Bisnis Internasional 2024. Ibu Oki, saya kembali tenggelam pada kejadian mens rea Panji Pragiwaksono yang merupakan itu adalah ruang komedi rakyat, namun ditarik ke dalam meja hijau. Ketika ruang komedi rakyat ditarik ke dalam meja hijau, hal tersebut cenderung menimbulkan chilling effect bagi kita. Ibu Oki, saya ingin bertanya, bagaimana kita menjaga ruang komedi rakyat agar tetap hidup, bahkan sebelum ruang komedi rakyat tersebut mati karena chilling effect ketika ruang komedi rakyat ditarik ke dalam ranah hukum. Seperti itu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih bagaimana agar ruang komedi rakyat agar tetap hidup. Tapi kita akan jawab usai jeda, tetaplah di Rakyat Bersuara. Pengalaman dan sejarah menunjukkan bahwa semakin ditekan, semakin melawan. Pengalaman dan sejarah menunjukkan bahwa semakin ditekan, semakin melawan. Semakin ditekan, semakin lucu. Ya, kita akan menjawab tadi pertanyaan dari salah satu mahasiswa bagaimana menjaga ruang komika untuk tetap hidup. Tapi sebelum dijawab oleh Kak Ika sebagai sosiolog, saya mau tahu dulu dari Kak Sa'diah. Menjawab pertanyaan bagaimana menjaga ruang komedi rakyat tetap hidup. Pengalaman dan sejarah menunjukkan bahwa semakin ditekan, semakin melawan. Semakin ditekan, semakin lucu. Sehingga semakin sebuah administration, pemerintahan negara bergerak ke arah pembatasan ya, berbagai pembatasan, bergerak ke arah berkurangnya ruang-ruang kebebasan berekspresi, sejarah membuktikan ruang-ruang komedi rakyat makin terbuka luas. Dalam sejarah kita mengetahui bahwa ada buku namanya Mati Ketawa ala Rusia. Mati Ketawa ala Rusia ini adalah buku yang mengkompilasi humor-humor pada masa Soviet sebenarnya. Pada masa pemerintahan Soviet. Kemudian kita tahu di Indonesia tentu saja ada legenda komedi dengan monolognya Pak Butet Kertarejasa. Dan juga ada Warkop dengan slogannya yang bagi saya ini adalah satu political statement, salah satu political statement yang sangat kuat bagi saya. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Bahkan tertawa itu dilarang artinya mereka membuat begitu banyak film menurut saya ya, makanya saya sangat terharu sekali ketika ketemu Om Indro. Mereka ini membuat begitu banyak film hanya agar
kalimat peringatan itu kalimat peringatan sesungguhnya dapat terus diedarkan di akhir film itu. Bahwa sedemikian menakutkannya represi, sedemikian jauhnya represi pada saat itu represi Orde Baru, tertawa pun ada kemungkinan dilarang gitu. Sehingga saya tidak khawatir. Sesungguhnya sebagai komika saya tidak khawatir. Kenapa? Karena komedi itu thrive, komedi itu flourish dalam sejarahnya. Komedi itu justru berkembang sangat pesat dalam kondisi yang makin tertekan. Mengapa demikian? Karena komedi itu berpusat salah satunya ya, ada beberapa, tetapi salah satu pilar lah ya kalau bisa dibilang pilar komedi itu adalah relatability. Kedekatan dengan kondisi masyarakat, kedekatan dengan kondisi rakyat. Ketika yang di sana tidak touch some grass, kalau kata Gen Z gitu ya, maka komedian itu menawarkan satu humor yang bisa dekat itu, yang bisa dekat dengan masyarakat, yang bisa relate. Pilar-pilar yang lainnya juga banyak. Ada humor yang berfungsi untuk release tensions ya, meredakan ketegangan. Humor yang memberikan clarity. Ada apa sih ini sebenarnya yang terjadi gitu ya. Karena kita kan sering ya melihat bertubi-tubi gitu statement pejabat dan sebagainya bertubi-tubi setiap hari sehingga kita semua sebagai kolektif masyarakat kehilangan clarity gitu untuk memahami. Maka humor membantu untuk memahamkan untuk tidak sound too arrogant sebenarnya ya, untuk clarity. Kuncinya adalah komitmen komedian untuk terus dekat, touch grass, meningkatkan skill. We cannot be lazy gitu. Jadi untuk mengolah ya? Gitu. Intinya nggak usah takut ya Kak Intinya ya? tidak usah takut. Semakin represif kita tentu tidak berharap demikian, tapi semakin represif seharusnya sih kalau berdasarkan pengalaman Orde Baru semakin lucu. Semakin lucu ya. Oke baik, saya ke Kak Oki deh. Ini apakah tadi disampaikan oleh Kak Sadia soal komedi rakyat ini, apakah suatu saat tertawa sudah tidak boleh lagi? Tapi komedian akan mencari caranya. Jadi begini, komedi, sastra, seni itu hakikatnya memang untuk mempertanyakan situasi dalam masyarakat, mempertanyakan kekuasaan. Nah, di setiap pemerintahan, di setiap rezim, mereka akan punya batas-batas mereka mau mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Zaman Orde Baru tadi sudah digambarkan ibaratnya ketawa aja kita takut. Tapi kemudian Sri Mulat menemukan caranya, menemukan siasatnya. Ini karena kebetulan saya sudah punya riset pendek tentang ini ya. Jadi Sri Mulat waktu itu dia membuat sebuah komedi yang tidak akan bicara tentang pemerintah yang ada di istana itu. Tapi dia adalah guyonan tentang orang-orang di sekitarnya, wong cilik. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat dengan kacamata jeli itu adalah representasi dari kekuasaan gitu. Tapi asal nggak nyebut Bapak itu. Dono Kasino Endro itu juga mengangkat masalah kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dengan caranya kita bisa merasa komedinya Dono Kasino Endro seolah-olah tidak politis. Padahal itu sangat politis. Dono itu orang yang sangat tahu tentang masalah dalam masyarakat. Nah, dengan cara-cara seperti itu kemudian komedi di masa Orde Baru survive. Di awal reformasi, grup komedi Bagito. Waktu itu kalian belum lahir ya. Saya nonton langsung itu di stasiun TV. Mereka bikin pentas komedi si Miing menjadi Gus Dur. Dan di situ kemudian Miing mengadegankan bagaimana dia menjadi sosok yang tidak bisa melihat. Di mana itu jelas-jelas menyinggung fisik dari presiden saat itu, Gus Dur. Lalu saat itu juga stasiun TV itu ditelepon, mereka minta maaf di stage saat itu juga. Nah, yang protes bukan Gus Durnya tentu saja kan, simpatisan atau ya kelompok-kelompok ormas yang tadi kita bahas. Tapi kemudian ketika Bagito minta maaf pada Gus Dur akan bilang tidak apa-apa, dimaafkan. Case
Panji ini. Akhirnya kan tidak berjalan kan kasusnya kan, walaupun sudah dilaporkan gitu. Tapi kalau Prof. Ibnu melihat dari sisi hukum, kasus Panji ini adalah bentuk kritik atau ya hanya lelucon aja gitu? Kalau saya melihat Mbak Aya bisa, saya termasuk memberikan beberapa pendapat di media, itu lelucon. Lelucon, kan tag-nya tag komedi. Bukan sebagai bentuk seminar, bukan sebagai talk show. Lelucon, semua berbasis lelucon. Sehingga tadi saya katakan, ini bukan lihat tag, konteksnya apa? Lelucon. Sehingga kalau sudah sampaikan, saya kira penyidik ya ketawa-ketawa, nggak jadi. Ya udahlah, udah balik. Mudah-mudahan seperti itu. Gitu. Boleh tepuk tangan, luar biasa. Tapi saya mau tanya ke Kak Oki deh. Soal Indonesia nih ke depannya, kita kan mayoritas anak muda begitu, apalagi yang pengguna aktif di media sosial. Harapan ada bagi bonus demografi apa sih Kak Oki? Iya, bonus demografi ini kan artinya bahwa akan ada banyak angkatan muda yang nanti diharapkan itu akan menjadi tulang punggung Indonesia, akan menggerakkan ekonomi, akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa depan. Sudah siapkah teman-teman? Sudah siapkah? Nah, sudah siap. Anak mudanya bisa jadi siap, tapi kan kemudian pertanyaan-pertanyaan lanjutannya misalnya saat ini kita sedang dihadapkan pada sulitnya mendapatkan pekerjaan, lapangan pekerjaan yang terbatas, ada deindustrialisasi, penutupan berbagai lapangan pekerjaan. Nah, ini kemudian menjadi PR besar. Apa yang kemudian bisa kita tawarkan pada bonus demografi itu? Jangan-jangan nanti yang terjadi bonus demografi itu yang ada adalah bencana demografi. Banyak angkatan muda yang nganggur. Saya percaya anak-anak muda Indonesia sebenarnya capable. Anak-anak muda Indonesia adalah anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang inovatif. Dan saya percaya bahwa di masa depan kita ini tidak hanya sekedar bicara tentang nilai akademik, tapi kreativitas itu menjadi kunci. Nah, terus juga harus dicatat, kreativitas tidak akan tumbuh jika terlalu banyak sensor, jika terlalu banyak batasan dan ketakutan. Jadi ini kaitannya dengan apa yang kita perbincangkan ini tadi. Pada akhirnya kan kita ingin ruang digital yang mendukung adanya kebebasan berpikir, kebebasan berkarya, kebebasan untuk menciptakan sesuatu tanpa ada takut. Aduh, nanti aku bikin ini kena UU ITE. Aduh, aku bikin ini nanti digeruduk, dilaporkan. Nah, itu dulu. Jadi untuk mendorong anak-anak muda yang kreatif, untuk mendorong anak-anak muda Indonesia sehingga siap menjadi yang namanya bonus demografi itu, kita pastikan iklim kebebasan berpikir, iklim kebebasan berekspresi, dan itu harus dimulai dari ruang digital. Oke, baik, luar biasa. Sebelum saya ke Prof. Ibnu, mungkin saya mau buka lagi pertanyaan nih untuk teman-teman yang tadi mungkin masih ragu-ragu. Tadi kebetulan Kak Oki menyinggung juga soal kesempatan ya di era digital ini. Ada yang di depan? Boleh, silakan. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Habibi, biasa dipanggil Habibi dari Fakultas Hukum semester 6. Sebelumnya izin bertanya kepada Prof. Ibnu. Prof, kan kalau kita memperjuangkan isu publik, yang kita perjuangkan adalah bagaimana kemaslahatan dan kesejahteraan orang banyak begitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita berjuang untuk orang lain. Tapi di satu sisi ada ancaman-ancaman yang mengancam diri kita. Contohnya salah satu mahasiswa namanya Harik Anhar, beliau itu mengikuti proses persidangan dari bulan Oktober hingga April. Jadi kan mereka itu ada waktu-waktu mereka yang seharusnya digunakan untuk berkuliah dan segala macamnya terganggu karena harus mengikuti proses penahanan, persidangan dan segala macamnya. Jadi aku rasa hal-hal semacam itulah yang membuat kita sebagai seorang mahasiswa takut gitu. Ketakutan semacam itu apakah bisa diatasi? Misalkan dengan adanya undang-undang KUHP baru yang lebih menekankan pada restoratif justice begitu. Atau menurut Prof sendiri perlunya adanya undang-undang khusus begitu untuk melindungi para aktivis. Jadi lebih kepada jaminan kepada para mahasiswa misalkan agar mereka tuh ketika menyuarakan, ketika memperjuangkan sesuatu tidak takut akan adanya proses persidangan yang cukup berlarut-larut. Begitu Prof, terima kasih. Silakan Prof. Iya, jadi sekarang makanya dalam konsep kebaruan sekarang Mbak Oki, penegak hukum sudah progresif. Dalam hal permasalahan-permasalahan tertentu, apalagi kaitannya mahasiswa. Sekarang kalau mahasiswa kasus yang kemarin demo, apa yang ditakutkan? Mengganggu, nggak produktif. Jadi jangan sampai suatu penyelesaian hukum itu mengganggu produktivitas. Ini yang harus kita lihat sekarang. Makanya dalam perkembangan hukum sekarang itu istilahnya korektif dan restoratif. Jangan sampai suatu penyelesaian hukum itu mempunyai makna yang menakutkan,
kemudian tidak memenjarakan, tapi juga menghasilkan. Lah, oleh karena itu dalam hal seperti ini, sekarang pinter-pinternya kembali lagi, Mas Habib, penegak hukum mengoptimalisasikan suatu penyelesaian. Bahwa kalau mahasiswa, saya kira apa untungnya nahan mahasiswa? Logika itu harus jalan. Disinilah saya kira perkembangan penegak hukum harus mulai seperti itu. Jangan ujuk-ujuk, sedikit-sedikit tahan, sedikit periksa. Ini apa? Ruginya apa? Yang ditakutkan apa? Kan gitu Mbak Uki. Nah, disitulah dalam suatu proses perkembangan sekarang menjadi suatu yang menjadikan progresif dalam penyelesaian hukum yang bersifat korektif, mengkoreksi. Banyak kok mahasiswa yang kadang-kadang takut seperti itu. Karena permasalahan gini Mbak Uki, takutnya Mas Habibie. Kalau nanti sudah masuk tahanan, apalagi putus, cari kerja sulit. Nah, ini yang jadi problem. Sehingga dalam seperti itu, seorang penegak hukum atau perguruan tinggi harus mengupayakan sebat mungkin mahasiswa tidak masuk stigma hukum. Itu yang kami inginkan. Sehingga masa depan tetap terjamin, kritik tetap berjalan. Oke, tepuk tangan dong untuk Prof. Ibnu. Terakhir mungkin saya mau dengar dari Kak Sa'dia, balik lagi soal bagaimana kita kritis bersuara di ruang maya begitu ya. Silakan Kak Sa'dia. Being funny on social media. Iya, ada dua catatan kalau boleh, tapi singkat saja. Kalau berbicara soal humor, bagi saya humor adalah salah satu metode perlawanan yang paling efektif. Mark Twain juga bilang bahwa humor itu adalah senjata bagi mereka yang lemah, atau dilemahkan di sistem dan struktur sosial. Sehingga ini adalah satu hal yang menarik untuk dieksplorasi dan terus digunakan. Kalau ditanya batas, kalau berkaca dari pengalaman saya sebagai komedian, pada dasarnya tidak punching down gitu, tidak punching down, punching up ya, punching up. Kalau George Orwell itu kan bilang you can never be memorably funny. Kalau kamu tidak akan bisa lucu kalau humornya hanya digunakan untuk entertain mereka yang complacent, mereka yang nyaman, mereka yang in comfortable positions, mereka yang berada di posisi-posisi kekuasaan. Batasnya di mana? Tidak mengolok-olok orang yang di dalam struktur kekuasaan relasi sosial itu sudah di bawah. Kalau saran sedikit aja. Tadi bilang saran untuk pemerintah nih, saya sampai nyatet nih. ini kan lagi rame katanya baru kali ini mendengar istilah media mitra pemerintah. Saya kira satu-satunya jalan kalau pemerintah mau bermitra dengan masyarakatnya, dengan orang muda dan sebagainya ya, adalah dengan memenuhi tugas dan amanahnya, memenuhi hak-hak masyarakat, dan mendengarkan aspirasi dan kritik. Tidak perlu menyewa influencer, media mitra dan sebagainya. Laksanakan tugasnya, laksanakan sumpahnya, dan dengarkan aspirasi. Itu sudah mitra tanpa menyebut kata mitra. Oke, baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan mungkin dari Kak Oke, ada sedikit saja? Iya, tidak akan ada karya, tidak akan ada gagasan, tidak akan ada pemikiran besar dari generasi hari ini kalau generasi kita masih dihantui oleh ketakutan. Maka kebebasan ruang digital harus tidak bisa ditawar. Jangan batasi ruang digital, jangan dikit-dikit dilapor-laporkan, jangan dikit-dikit ditakuti. Tidak ada juga demokrasi tanpa ada kebebasan ruang digital. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa. Pemirsa, bonus demografi menjadi tantangan negara. Dan rasa-rasanya anak muda ini perlu lebih banyak ambil peran demi melahirkan perubahan. Terima kasih Universitas Jenderal Sudirman, saya Aya Nufus. Pamit undur diri, terima kasih, sampai ketemu lagi di Rakyat Bersuara selanjutnya. Terima kasih, Prof.